Oke, perkenalkan nama saya Indra Kurniawan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta semester 2 2026. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas ya, tugas satu yaitu dengan mata kuliah basic basic data ya, basic data. Oke, yaitu tugas satu. Oke, pada tugas kali ini saya akan membuat relationship diagram atau RD dengan hafalan langkah yang sesuai panduan. Oke, panduannya kita em, mengacu pada panduan praktikum yang sudah tersedia dalam e-learning ya. Oke, contoh kasusnya juga sama dengan panduan e-learning ya. Oke, sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian admin dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, dalam pembuatan IRD ini kita sudah pasti mengacu pada e-learning ya, yaitu ada 5 step. Step pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Oke, yang kedua kita menentukan atribut-atribut dan field dari masing-masing entity beserta key-nya atau kuncinya. Yang ketiga kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang beserta kunci tamu atau foreign key. Oke, yang keempat, step yang keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi yang terakhir kita melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key-nya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke step pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Oke, kita langsung masuk ke aplikasinya aja ya. Menggunakan YED. Oke, langsung kita masuk ke entitasnya ya, entitinya ya. Kita sudah dapat entitasnya, ada 3, yaitu dokter, yang kedua adalah pasien, yang ketiga adalah admin. Oke. Oke, kita sudah membuat entitasnya ya. Oke, yang kedua, kita langsung masuk ke step kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta key-nya. Oke, dari kasus ini, dokter memiliki atribut, yaitu atribut ID dokter, atribut ID dokter, atribut
Hmm, nama dokter, lalu atribut tanggal lahir, lalu atribut alamat dokter, lalu atribut nomor HP, lalu atribut spesialis, lalu atribut waktu kerja. Ini dulu di sini ya. Di sini batu, ID, dokter, ID, dokter. Lalu di sini ada nama dokter. Lalu di sini ada tanggal lahir. Lalu di sini ada alamat. Lalu di sini ada nomor HP. Lalu di sini ada spesialis. Lalu di sini ada waktu kerja. Oke. Untuk pasien, kita memiliki untuk pasien memiliki atribut satu yaitu ID pasien, dua nama pasien, tiga alamat pasien, empat jenis kelamin, lima nomor HP. Berarti ada 5 atribut ya. 2, 3, 4, 5. Oke. 2, 3, 4. Di sini ada namanya ID pasien. Lalu di sini ada nama pasien. Lalu di sini ada alamat pasien. Lalu di sini ada jenis kelamin. Lalu di sini ada nomor HP. Oke, lanjut kita ke bagian admin, yaitu memiliki atribut ID admin, lalu memiliki nama admin 2 dan waktu jaga 3. Jadi memiliki 3 atribut ya. Di sini adalah ID admin. Di sini nama admin. Di sini kita waktu jaga. Oke, dalam identitas 3 ini kita sudah memiliki atributnya. Lalu sekarang kita akan memilih atribut key-nya ya. Atribut key-nya. Berarti untuk masing-masing entity kita akan ganti atribut biasanya menjadi atribut key ya. Sini ID pasien. Nah, untuk di dokter atribut key-nya ID dokter. Lalu untuk atribut key-nya admin yaitu ID admin. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan atribut key-nya ya dari 3 entitas yaitu dokter, pasien, dan admin. Oke, ketika ini sudah selesai,
Oke, ini udah selesai. Kita masuk step 3 ya. Ketika ini sudah selesai, kita masuk step 3, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Oke, kita akan membuat seluruh himpunan relasinya. Oke, kali ini kita sudah mendapatkan himpunan relasinya dari masing-masing entitas. Kali ini kita masuk step 4, yaitu menentukan derajat relasi setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya, oke, himpunan relasinya, kita kita akan pilih atau mengeliminasi, ya kan, satu relasi yang akan dipakai untuk menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasinya. Oke, berarti di sini diperiksa, kita delete, lalu mendaftar ada, simpan data, simpan data, simpan data, simpan data, simpan data, simpan data tidak ada. Oke, memeriksa, melayani tidak ada. Di sini ganti itu apa? Memberikan data. Lalu di sini ada mendaftar. Lalu di sini ada memeriksa. Oke. Lalu kita hubungkan ya. Seperti ini, 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 ini. Semuanya kita hubungkan. Oke. Untuk step 4 kita sudah berhasil ya mengeliminasi atau menentukan derajat relasinya untuk setiap himpunan relasi. Kita sudah menentukan derajat relasinya ya untuk setiap himpunan relasi. Untuk next step-nya kita akan mendeteksi derajat kardinalitas ya dari kasus-kasus masalah ini. Oke, sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut, yaitu dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak. Dokter dengan administrator adalah banyak ke banyak, dan administrator ke pasien adalah banyak ke banyak. Oke, jadi kita rubah dulu ya garisnya, yaitu menjadi kardinalitas banyak ke banyak ya. Kita contohkan seperti ini. N ya, diganti ya garisnya. Oke, dari administrator mendaftar. Oke. Lalu dari pasien mendaftar, lalu dari pasien memeriksa, lalu dari dokter ke memeriksa.
dari dokter ke memberikan data. Oke, seperti ini. Ketika hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan iridy yang saling terhubung dan tergambar ya lebih lengkap. Oke, kita masuk ke step 5, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Oke, langsung kita menambahkan ya, sehingga melengkapi ERD dengan kasus ini, yaitu sini kita tambah ya. Bisa dulu. Dulu. Bisa dulu. Share. Oke, di sini kita ada entitas baru lagi ya. Oke, ini aja. Lalu di sini ada relasi baru. Oke, lalu di sini ketemu dengan dokter ya. Sini dengan dokter. Dulu. Karena semakin banyak ya. Oke. Sebentar. Geser. Oke. Lalu di meriksa ini geser, ada penambahan ya relasi di sini, yaitu diperiksa, kita lihat. Lalu di sini ada entitas baru, yaitu adalah pasien dokter ya. Pasien dokter. Sini oke, sudah. Oke. Oke, lalu di atas kita bisa tambahkan atau ada penambahan entitas baru ya, yaitu daftar. Lalu di sampingnya administrator ada namanya dokter admin. Di sini sudah. Untuk resolusi di sini yaitu menyimpan ya, menyimpan data. Ini kita luruskan. Oke. Lalu di sini masih sama memberikan data. Oke, di sini ada pasien. Lalu di sini masih ada mendaftar. Nah, di sini ada entitas baru, daftar. Oke, di sini ada penambahan juga, melakukan ya, melakukan. Oke. Oke. Lalu kita buat kardinalitasnya ya. Dari daftar kita bisa banyak. Sebentar. Di sini ganti jadi melayani. Dari daftar kita bisa banyak
melayani, ya kan? Dari administrator kita pakai satu kali melayani. Oke, dari dokter di sini kita satu kali menyimpan data. Oke, lalu dari admin dokter banyak menyimpan data. Oke, lalu dari admin dokter banyak memberikan data. Oke, dari admin hanya satu kali memberikan data ya. Lalu dari admin hanya melayani satu kali ya. Daftar. Dari daftar dia akan banyak melakukan ke pasien ya. Lalu dari pasien hanya sekali daftar. Oke. Lalu di sini ada identitas pasien sekali diperiksa oleh dokter ya. Lalu di sini ada pasien dokter, di sini ada diagnosa, di sini ada dokter. Oke. Lalu dari pasien bisa beberapa kali diperiksa ya. Oke. Dan dokter juga bisa banyak meriksa pasien. Oke. Kita sudah membuat kardinalitasnya seperti ini finalnya ya. Lalu kita membuat atributnya ya. Atribut biasa dan atribut key-nya. Dari dokter kita memiliki 3 atribut. Dokter dulu. Memiliki 3 atribut yaitu ID admin sebagai key-nya. Lalu ada atribut biasa itu ID admin. No. ID data untuk key-nya. Yang ketiga yaitu atribut biasa ID dokter. Oke. Sini ada oke. Lalu dokter sudah ada atributnya. Kita lanjut ke atribut daftar ya. Dia memiliki 3 atribut. Atribut key-nya adalah ID daftar. 2 atribut biasanya adalah ID admin dan ID pasien. Lalu Lalu di sini ada entitas baru juga. Dia belum memiliki atribut ya. Nah, di sini pasien dokter memiliki 5 atribut, yaitu diantaranya dengan dia memiliki atribut key 1 ya, yaitu ID. Yang kedua adalah
Atribut apa? Di dokter, atribut biasa. Lalu tiga ada ID pasien. Kalau keempat ada namanya waktu diperiksa. Lalu yang terakhir ada namanya buat tulisnya. Oke, dari semua atribut inilah sudah lengkap semua ya. Oke, berikut adalah finalnya dari ERD kasus dokter dan pasien ini. Oke, sekian, terima kasih. Semoga videonya jelas dan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu dosen. Dapat kutip dari Pak Ustadz Adi Hidayat, yaitu adab pertama bagi penuntut ilmu adalah mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum belajar. Oke, sekian. Terima kasih dari saya, Indra Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.